Ya karena PPKM ini jadwal nyanyi sudah berkurang ya kan. Ya paling saya cuma sibuk dengan organisasi-organisasi. Karena di ini juga kan ada organisasi Persatuan Papri ya, Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Lagu gitu. Kita ya kumpul lah sama teman-teman itu gitu. Kemudian ada beberapa organisasi saya yang lain seperti Persatuan Himpunan Pengusaha dan Artis Penyanyi gitu. Jadi ya begitulah. Paling ya jadi berumah tangga di rumah, sibuk membersihkan rumah, memasak buat anak suami. Kemudian ya bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabat itu. Kalau nyanyi sih masih ada lah ya, tapi tidak seperti dulu lah nyanyinya itu yang rutin gitu. Sekarang ya karena keadaan seperti ini, ya paling kita nyanyi yang untuk acara-acara private gitu. Gitu. Iqbal sekarang umur 25. Iqbal itu alhamdulillah dia selain kerja, dia juga lagi buka usaha laundry. Ya, dia belajar berbisnis ya. Dia ini sendiri. Dia rintis sendiri usahanya ini gitu loh. Dia dia rintis mulai dari nyewa tempat, cari barang. Jadi dia bekerja gitu loh. Maksudnya memulai dengan ininya sendiri gitu. Jadi biar dapat pengalaman kan. Gitu. Iqbal ya seneng banget ya. Seneng banget. Kemarin diwawancara sama wartawan itu dia bahagia gitu, seneng banget nih. Nggak nyangka kalau dapat penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak gitu. Kalau namanya pembulian mungkin tidak terjadi sama anak saya, tapi lebih banyak kepada pribadinya Iqbal sendiri gitu loh. Dalam artian dia sebagai anak, dia kan melihat orang kok ada bapaknya gitu ya kan, kok orang kalau dijemput sama bapaknya, saya kok enggak gitu. Tapi saya alhamdulillah ketika itu Iqbal masih dalam masa pertumbuhan ya. Anak itu kan mulai dari 0 sampai SD ya, SMP itu kita benar-benar harus betul-betul saya jaga anak saya. Saya tidak memberikan orang lain dalam arti apakah babysitter, apakah pembantu untuk mengasuh anak saya. Saya tidak. Saya mengasuh anak saya sendiri, mendidik anak saya, kemudian ya semuanya saya lakukan sendiri. Tidak ada istilahnya, saya tidak berharap kalau misalnya orang lah kamulah yang harus pelajarin anak saya ini nggak mau saya. Jadi sekalipun sekolah ya, saya tidak pernah ambilkan anak saya di private, tidak pernah. Jadi semuanya saya tangani sendiri. Ya. Mau PR-nya Iqbal ada, mau ada bahasa Inggris atau apa, walaupun saya mungkin bahasa Inggrisnya nggak ini ya, tapi ya saya ambilkan anak saya komputer gitu kan. Waktu itu kan komputer, saya beliin dia hal-hal yang positif lah, tapi saya jagain, saya nggak pernah lepas anak saya gitu. Jadi dari kecil saya isi anak saya dengan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang anak-anak lah ya, edukatif gitu, yang pelajaran di sekolah juga. Dan kalau kemana-mana anak saya tidak pernah lepas, saya bawa sendiri. Mau dia acara di sekolah ya kan, misalnya main bola saya temenin anak saya tiap minggu saya bawa ke berenang, bawa rekreasi, nggak pernah. Jadi karena hal itu jadi mungkin Iqbal itu tidak bertumbuh menjadi anak yang kemudian percaya diri, menjadi anak yang cerdas gitu ya kan. Karena memang dari dasarnya saya ketat gitu, saya ketat betul. Dan mulai dari bayi anak saya nggak pernah, setiap tidur saya selalu taruh di dada saya gitu. Setiap mau tidur ya, sampai kalau dia udah tertidur baru saya pindahin.
Jadi mungkin hal-hal yang begitu pengaruh yang sangat besar ya untuk bisa melihat Iqbal seperti sekarang. Dan mungkin kalau saya menjadi ibu yang cuma mementingkan diri saya sendiri, saya tidak melakukan hal seperti itu sama anak saya, wah entah apa jadinya gitu loh. Karena anak itu kan dari dasarnya kan kita harus memberikan itu gitu. Jadi ketika dia tumbuh, kalau kita menyampaikan nasihat atau apa kepada jangan gini nah, jadi dia tahu betul bahwa bunda saya sayang sama saya dari kecil. Jadi saya nggak pernah meninggalkan anak saya. Jadi saya begini, ketika saya memulai perjuangan ini banyak sekali kan hal-hal yang tidak saya duga gitu loh. Saya pikir ini mulus-mulus aja, tapi ternyata di dalam perjuangan ini perjalanannya itu ibaratnya kayak ada yang udah mau masukin saya di jurang, udah kayak ya melewati macam-macam lah gitu ya kan. Jadi saya sih berharap bahwa dengan perjuangan ini dan sudah ada payung hukumnya sendiri, paling tidak ini adalah sebuah persembahan saya untuk anak saya, walaupun sebenarnya belum bisa diberlakukan untuk Iqbal karena ini tidak berlaku surut kan, karena Iqbal kan lahirnya 96. Putusan ini ketok palu 2011. Jadi yang menikmati itu sebenarnya adalah anak-anak yang lahir 2011. Mereka yang mengalami hal ini yang kemudian akhirnya bisa mengurus dan ada payung hukumnya. Jadi orang yang bapak biologis yang melakukan tindakan yang salah terhadap anak-anaknya itu ya udah bisa kena pidana. Bisa kena pidana kalau ibunya yang bersangkutan mengupayakan, karena kan banyak juga ibu-ibu walaupun dia nggak mau berupaya, dia nggak mau bermasalah, udahlah cuek aja gitu kan, biarlah ya segitu. Mereka harus paling tidak berupaya, melakukan upaya hukum, karena ini bicara hukum, bukan ini harus bicara hukum karena di sini udah ada pasalnya, udah ada payung hukumnya. Mungkin kalau mereka banyak nggak tahu caranya, ya mereka harus pergi dong ke Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, datangilah itu ya kan, konsultasi di situ. Ini cara begini, ini apa ya kan?